Biasanya orang Indonesia itu mengadakan acara seremonial seperti ini. Isra Mi'raj ngadain acara kajian Isra Mi'raj gitu. Maulid Nabi ngadain acara Maulid Nabi. Sehingga sebagian orang saudara-saudara kita yang lain di beberapa, ini kan bukan sesuatu yang sebelumnya diadakan atau dilaksanakan oleh Rasulullah. Bahkan ada yang lebih tegas lagi, oh ini perkara-perkara bid'ah misalnya. Apakah benar seperti itu? Tentunya dalam setiap mengadakan kegiatan seperti ini ya kita harus ada landasannya tentunya seperti itu. Dan kita harus bisa punya hujjah bahwa ini bukan perkara yang seperti dianggap oleh saudara-saudara kita yang lain seperti itu. Karena insya Allah karena kalau kita perhatikan kenapa memang zaman dulu tidak ada seremonial kegiatan-kegiatan seperti ini, karena mereka sudah terbiasa, sudah terbentuk bi'ah atau lingkungan yang sehari-hari mengkaji ilmu-ilmu seperti ini, sudah terbiasa. Tapi zaman sekarang memang kita baru mengaji itu kebanyakan di antara kita hanya momentum-momentum tertentu. Bayangkan misalnya kalau sekarang seperti momen Isra Mi'raj ini, kalau tidak ada pengajian atau kajian membahas tentang Isra Mi'raj di momentum peringatan Isra Mi'raj ini, saya pikir kayaknya nggak ada, sedikit sekali yang mau mengkaji tentang kajian Isra Mi'raj seperti itu. Dan ini bagian syiar kita juga, syiar kita. Karena di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 32 Allah berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Bahasanya, kalau orang yang di hatinya ada ketakwaan, maka dia senantiasa mensyiarkan atau mengagungkan syiar-syiar Allah. Dan acara-acara seperti ini, kajian-kajian seperti ini bagian dari syiar Allah, terutama untuk mensyiarkan momen misalnya Isra Mi'raj ini seperti itu. Sehingga kita ingat, oh iya, Rasulullah pernah melaksanakan Isra Mi'raj. Oh, kita kaji lagi bagaimana peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian yang lebih penting dari itu semua adalah bagaimana kita bisa mengambil hikmah dan ibrah dari setiap peristiwa yang terjadi, supaya menjadi wasilah peningkatan keimanan dan ketakwaan kita. Kan begitu, menjadi wasilah keimanan dan peningkatan keimanan dan ketakwaan kita. Begitu pula dalam kita mengkaji atau memperingati Isra Mi'raj ini. Sehingga dalam surah Sad ayat 182 Allah menegaskan ketika laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sungguh dalam kisah-kisah mereka para nabi dan rasul terdahulu terdapat pelajaran atau ibrah bagi orang-orang yang berpikir. Jadi ambil ibrahnya, ambil hikmahnya dari setiap peristiwa. Makanya di Al-Quran aja 114 surat, 30 juz, 614 halaman. Itu 604 halaman. Itu sepertiganya isinya tuh cerita. Isinya kisah. Tujuannya apa? Yang Allah sebutkan di surat ayat 182 tadi. Ibrah, agar kita bisa mengambil ibrah hikmah dari setiap peristiwa yang terjadi. Untuk apa? Sebagai sarana peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Selain tentunya kita syiar, mengagungkan syiar Allah. Begitu pula Bapak Ibu sekalian, kita pentingnya banyak menghadiri acara-acara kajian-kajian pada acara misalnya momentum-momentum entah itu Isra Mi'raj, ada Maulid Nabi atau peristiwa nuzul Quran sih. Ada bedanya apa? Karena masyarakat terutama di kita gitu, kalau pada momen tertentu nggak diadakan itu ya mereka sama sekali nggak mau kaji, nggak mau hadir seperti itu. Nah termasuk Isra Mi'raj ini. Ya, kenapa dari peristiwa ini luar biasa sekali banyak hikmah pelajaran yang bisa kita petik, yang kita bisa ambil. Nah, dan peristiwa ini kalau kita baca kisah bagaimana proses terjadinya ini, sesuatu yang di luar logika istilah. Sebagian orang bilang mustahil. Tapi bagi kita orang beriman,
sesuatu yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, apalagi dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sunnah, apalagi hadisnya itu derajatnya itu mutawatir, sahih, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengimani. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak percaya pada hal tersebut. Dan peristiwa Isra Mi'raj ini dijelaskan di dalam Al-Quran, bahkan di dua surat, surat Al-Isra ayat pertama dan di surat An-Najm ayat 13 sampai 18. Sehingga ini sesuatu peristiwa yang mutawatir, layak kita imani, layak kita percayai. Dan hadis-hadis pun banyak sekali menjelaskan bagaimana proses peristiwa Isra Mi'raj ini, banyak sekali. Hadis-hadis yang tingkatannya sahih mutawatir, Imam Bukhari, Imam Muslim, hadis Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, semuanya menceritakan dan mengisahkan kisah Isra Mi'raj ini. Walaupun Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hadis-hadis yang hadis-hadis lemah yang menceritakan kisah Isra Mi'raj. Seperti itu. Nah, sehingga saya ingin sedikit menjelaskan sebelum kita bergeser ke hikmah. Peristiwa sebelum Rasulullah di Isra Mi'rajkan, karena nanti akan berkaitan kenapa Allah mengisra Mi'rajkan. Nah, ini berkaitan dengan apa? Peristiwa yang terjadi pada Rasulullah SAW. Yang pertama, pada tahun ke-10 kenabian itu, ya, pada tahun ke-10 kenabian, Rasulullah ditinggal dua orang yang beliau cintai, yang selama ini mendukung dan mensupport Rasulullah SAW. Siapa? Yang pertama istrinya Khadijah, Allah wafatkan. Yang kedua adalah pamannya Abu Thalib, yang selama ini walaupun nggak masuk Islam tapi mendukung dan membela Rasulullah SAW. Di tahun yang sama Allah wafatkan. Setelah kehilangan dua orang yang membela dan mendukung selama ini, apa yang terjadi? Bulian, penindasan orang kafir-kafir Quraisy pada Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin semakin kencang. Rasulullah menerima cobaan secara fisik, secara mental dari orang-orang kafir Quraisy itu semakin berat. Sampai akhirnya Rasulullah apa? Mencoba untuk mencari perlindungan dan suaka ke Taif. Mungkin kalau pernah umrah, biasanya ada sekarang umrah plus Taif. Sekitar 2 jam 3 jam dari Makkah, Taif. Tapi apa yang terjadi di Taif? Rasulullah ditolak mentah-mentah oleh penduduk Taif. Bahkan bukan hanya ditolak, penolakan itu dengan kekerasan. Apa yang terjadi? Rasulullah ditimpukin dong. Padahal ingin mencari dukungan, suaka, perlindungan, ingin berdakwah. Ditimpukin sampai Rasulullah terluka kakinya oleh batu yang mereka lempar. Akhirnya apa? Akhirnya Rasulullah kembali ke Makkah dengan tangan kosong. Masya Allah. Ini ujian yang luar biasa bertubi-tubi yang diterima oleh Rasulullah SAW. Tidak lama dari situ, bahkan menurut mayoritas ulama, termasuk yang kita pegang itu mayoritas, termasuk Imam Syafi'i yang pegang, itu Rasulullah di Isra Mi'rajkan pada tanggal 27 Rajab tahun 10 kenabian. Ada yang mengatakan 11 kenabian, 12, 13 kenabian. Tapi semuanya sepakat selepas peristiwa yang dihadapi oleh Rasulullah tadi, wafatnya Khadijah, kemudian wafatnya paman Nabi, semakin keras kebencian orang kafir Quraisy. Nah, sehingga setelah itu Rasulullah di Isra Mi'rajkan. Apa itu Isra? Isra itu Allah memperjalankan Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu Isra. Kalau Mi'raj, perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha dalam 7 kilo. Seperti itu. Itu Isra Mi'raj. Nah, jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu sekitar 1462 km. 1462 km. Dan saat itu Rasulullah diperjalankan di malam hari saat Rasulullah bersandar di Ka'bah.
dalam riwayat sedang bersandar di Ka'bah. Saya ceritakan kisahnya dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim salah satunya. Itu hadisnya panjang banget, namun saya ambil singkat-singkatnya aja poin-poinnya. Ini hadis sahih, hadis riwayat Muslim nomor 164. Saat itu Rasulullah sedang bersandar di Ka'bah. Lalu yang terjadi sebelum diisrakan itu di waktu setelah Isya, Rasulullah dibelah dadanya dan dicuci hatinya. Dicuci dengan air Zam-Zam dan riwayat. Dicuci dengan air Zam-Zam. Persiapan keberangkatan Isra Mi'raj Rasulullah dibersihkan dulu hatinya. Karena akan langsung menghadap dengan Allah. Dibersihkan dulu hatinya. Lalu setelah itu apa? Didatangkan sebuah kendaraan, Jibril datang, kemudian didatangkan kendaraan buruk. Dalam hadis tersebut sebutkan buruk itu lebih besar dari kedelai, bukan kedelai, kacang kalau kedelai. Lebih besar daripada kedelai atau keledai dan lebih kecil daripada bilwal. Bilwal itu campuran antara kuda dan keledai. Bilwal lebih kecil dari bilwal. Dan itu dari cahaya seperti itu. Akhirnya apa? Rasulullah dibawa oleh malaikat Jibril menggunakan buraq ke Masjidil Aqsa setelah Isya itu. Nah itu di malam. Akhirnya di dalam Masjidil Aqsa Rasulullah menambahkan di depan Masjidil Aqsa itu jaraknya agak jauh, menambahkan buraqnya di tempat di mana dulu para nabi dan rasul itu menambahkan kendaraan mereka saat berkunjung ke Masjidil Aqsa. Bahkan kalau Bapak Ibu lihat di YouTube dan segala macam, tempat yang biasa yang Rasulullah saat itu menambah buruknya itu sekarang dijadikan masjid, namanya Masjid Al-Buraq di sana di Palestina, di daerah Baitul Maqdis itu disebut dengan Masjid Al-Buraq. Lalu di Masjidil Aqsa tadi Rasulullah salat dua rakaat. Nah setelah salat akhirnya saat itu Jibril datang dengan membawa di daerah hadis riwayat Muslim itu ya. Rasulullah Jibril datang membawa dua nampan, satu isinya khamar, minuman keras, satu isinya susu. Disuruh milih Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi memilih apa? Susu. Lalu kata Jibril apa? Engkau telah memilih fitrah. Nah akhirnya setelah itu apa? Diberangkatkan naik ke langit pertama menggunakan buraq dari Masjidil Aqsa. Kemudian naik ke langit pertama, langit dunia, langit terdekat. Kemudian di situ ada pintu. Bahasa hadis itu mengetuk. Jibril lalu mengetuk. Dan di situ ada penjaganya malaikat. Siapa? Jibril. Bersama siapa kok? Bersama Nabi Muhammad. Bersama Muhammad. Ada apa? Apakah udah diundang untuk menghadap Allah? Apakah dia diundang untuk menghadap Allah? Ya. Akhirnya dibukakan pintu langit pertama, dan di langit pertama ketemu Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam akhirnya berdoakan, ya, menyapa dan mendoakan Nabi Muhammad. Akhirnya lanjut naik ke langit berikutnya, naik kedua. Diketuk, siapa yang sama? Ada penjaganya juga. Jibril bersama siapa? Nabi Muhammad. Apa kalau diperintahkan untuk menghadap Allah? Iya, sudah. Akhirnya dibukakan. Di langit kedua bertemu dengan Nabi Yahya dan Isa. Nabi Yahya dan Isa. Terus naik ke langit ketiga. Ketemu dengan siapa? Nabi Yusuf. Di hadis disebutkan beliau melihat Nabi Yusuf dan Nabi Muhammad mengomentari, dan Nabi Yusuf ini dianugerahi setengah ketampanan. Para ulama mentakwil makna hadis ini. Setengah ketampanan, ada yang mengatakan bahwa setengah ketampanan manusia di bumi ini diberikan kepada Nabi Yusuf setengahnya, dan setengahnya dibagikan kepada penghuni bumi sisanya. Artinya saking tampannya. Tapi ada yang menafsirkan juga maksudnya adalah Nabi Yusuf itu masih setengah ketampanan Nabi Muhammad, artinya masih tampanan Nabi Muhammad. Seperti itu. Kemudian diangkat lagi ke langit yang keempat. Di situ ketemu dengan Nabi Idris. Naik lagi ke kelima. Di situ ketemu Nabi Harun. Diangkat lagi terus ke langit ke keenam, dan di situ ketemu siapa? Nabi Musa. Diangkat lagi ke langit ketujuh.
Nah, di situ langit ketujuh itu ada masjid namanya Baitul Ma'mur. Kata Nabi di hadis disebutkan setiap harinya sholat di dalam masjid itu 70.000 malaikat. Dan Nabi Muhammad melihat Nabi Ibrahim sedang bersandar di masjid Baitul Ma'mur ini. Akhirnya dari Baitul Ma'mur ini apa? Diangkat, diajak lagi untuk naik sampai ke Sidratul Muntaha. Kata para ulama, Sidrah itu sebenarnya pohon bidara. Muntaha itu batas akhir. Artinya pohon ini sebagai simbol perbatasan antara alam semesta dan arsy-Nya Allah. Nah, Nabi Muhammad itu langsung sampai menghadap. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan jarak antara Nabi Muhammad saat menerima perintah itu di Sidratul Muntaha itu jarak 2 busur. 2 busur mana? 2 busur. Walaupun terdapat perbedaan para ulama, apakah Rasulullah melihat langsung dengan matanya atau dengan basirah, mata hati? Apakah melihat wujud Allah langsung atau cahaya? Itu terjadi perbedaan pendapat. Nah, di Sidratul Muntaha bertemu menghadap Allah untuk apa? Untuk menerima perintah sholat. Saat itu di awal pertemuannya Allah SWT memerintahkan apa? Rasulullah untuk memerintahkan kepada umatnya untuk melaksanakan 50 waktu sholat. 50 waktu sholat. Saat itu Rasulullah akhirnya, oh ya udah, menerima aja. Akhirnya saat mau turun lagi, pas di langit ke-6 ketemu Nabi Musa. Apa yang Allah fardukan, wahai Muhammad? Allah fardukan kepada umat. Oh iya, sholat 50 waktu sehari semalam. 50 waktu, kata Nabi Musa, jangan. Naik lagi, minta keringanan sama Allah. Nggak mungkin bisa, kebanyakan. Akhirnya Nabi Muhammad naik lagi, minta keringanan. Dalam riwayatnya disebutkan sampai beberapa kali. Tiba, akhirnya dikasih keringanan 30 segala. Turun lagi terus, namun masih nggak bisa. Balik lagi sampai akhirnya apa? Allah fardukan hanya 5 waktu. Turun, ketemu Nabi Musa, udah dikasih keringanan berapa? 5 waktu sehari semalam. Jangan. Kata Nabi Musa, itu masih berat. Minta keringanan lagi. Umatku tidak sanggup, bahkan sampai akhirnya ditinggalkan. Padahal dari 50 sampai ke 5. Suruh minta keringanan lagi. Akhirnya Nabi Muhammad naik lagi. Ya Allah, bisa nggak diringankan lagi? Sudah, tidak bisa. 5 waktu, tapi sama nilainya dengan 50 waktu secara pahala. Di dalam hadis disebutkan 1 waktu nilai pahalanya sama dengan 10 waktu sholat. Sehingga 5 waktu nilai pahalanya sama dengan 50 kali sholat. Masya Allah. Akhirnya turun lagi, udah minta lagi. Akhirnya di hadis itu disebutkan, saya udah bolak-balik kepada Allah dengan keringanan sampai saya malu. Di hadis itu disebutkan sampai saya malu. Akhirnya Nabi Muhammad nggak mau turun lagi, nggak mau naik lagi minta keringanan. Akhirnya sampai saat ini kita terima 5 waktu. Sampai saat ini kita terima 5 waktu. Dan banyak hadis lain yang menjelaskan dan menambah-nambah ya, dalam artian menambah secara ada hadis sahih juga, seperti di Sidratul Muntaha itu Rasulullah termasuk diajak jauhlah keliling melihat apa surga neraka, di neraka banyak perempuan yang penghuninya, itu Rasulullah ada beberapa riwayat yang menguatkan seperti itu. Kemudian Rasulullah turun kembali ke Masjidil Aqsa, nggak langsung ke Makkah, ke Masjidil Haram. Dan di Masjidil Aqsa dalam riwayat ini disebutkan Rasulullah sholat mengimami para nabi dan rasul terdahulu. Di Masjidil Aqsa rakaat menjadi imam bagi para nabi dan rasul. Kemudian setelah itu Rasulullah kembali ke Makkah, Masjidil Haram. Dan Bapak Ibu sekalian, Rasulullah itu melaksanakan Isra Mi'raj itu apa? Dengan ruh dan fisiknya, dengan jasadnya. Dengan ruh dan fisiknya. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Hadis Bukhari. Beliau menyebutkan bahwa para ahli fiqih, para ahli tafsir, para ulama sepakat bahwa Rasulullah melaksanakan Isra Mi'raj ini dengan apa? Dengan ruh dan jasadnya. Oleh karena itu, karena Rasulullah ngakunya dengan istilah saat itu menyampaikan kepada orang kafir Quraisy itu, beliau Isra Mi'raj dengan ruh dan jasadnya. Orang kafir Quraisy mentertawakan.
Jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu 1462 km. Saat itu ditempuh dengan jalan atau naik unta. Mereka terbiasa banyak yang jualan ke Syam juga kan, ke sana ke daerah sana. Itu 2 bulan biasanya. Makanya mereka menterawakan. Dan lucunya kalau dalam riwayat lain disebutkan yang pertama kali diceritakan kisah ini dari Rasulullah itu siapa? Abu Jahal. Karena saat Rasulullah pagi itu ketemu Abu Jahal. Abu Jahal suka ngintilin Rasulullah. Kalau sudah apa pasar kemarin dakwah pada orang, jangan dengerin orang itu gila. Itu Abu Jahal. Nah, Abu Jahal tuh pengen nemuin Nabi nih, ngapain dia ada? Akhirnya cerita ke Abu Jahal. Tadi saya suruh. Saat itu Abu Jahal nggak menolak, nggak mengiyakan juga. Kalau gitu saya panggil orang-orang ya, supaya mendengarkan cerita kamu. Tujuannya apa? Supaya mentertawakan orang banyak itu kisah Nabi Muhammad ini Isra Mi'raj ini. Akhirnya berkumpul. Oh ya, ini Muhammad mau cerita, kumpul. Akhirnya diceritakan, orang apa yang tertawa dan percaya. Bahkan dalam kitab Sirah Ibnu Hisham, orang yang ketika Rasulullah menceritakan kisah-kisah Isra Mi'raj ini, orang yang sudah masuk Islam saja saat itu udah bersyahadat di hadapan Nabi, akhirnya apa? Ada yang murtad lagi, Bapak Ibu. Keluar dari Islam lagi gara-gara dengar cerita Isra Mi'raj. Keluar lagi, apaan ini? Ini Muhammad pesona dalam semalam seharusnya 2 bulan gitu kan perjalanan ke sana. Ini dalam hanya semalam saja, apalagi dengan Mi'rajnya sampai ke langit ke-7. Mereka menolak. Nggak percaya. Sampai akhirnya Muslim ini sampai murtad. Dan uniknya dalam riwayat juga termasuk hadis Bukhari menceritakan ada salah satu beberapa orang kafir Quraisy itu pernah melakukan perjalanan ke Masjidil Aqsa. Akhirnya mereka ngetes Nabi itu, wahai Muhammad, kalau engkau benar-benar ke sana, coba engkau ceritakan seperti apa bentuk Masjidil Aqsa itu. Akhirnya di hadis riwayat Bukhari itu disebutkan seakan-akan Masjidil Aqsa itu diangkat ke hadapan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah menceritakan secara detail bagaimana Masjidil Aqsa, tiang-tiangnya, ubahnya segala macam. Akhirnya apa? Orang kafir Quraisy yang penasaran, sungguh dia telah menyebutkan yang benar. Artinya benar. Orang yang pernah ke sana benar-benar, yang sampai Muhammad itu ternyata. Tapi apakah mereka beriman, percaya? Ternyata enggak juga. Dia mah sihir, kuncinya sihir lagi. Dia mah lewat ini jin ceritakan segala. Akhirnya nggak beriman juga. Makanya saat itu yang langsung mempercayai siapa? Abu Bakar. Kata Abu Bakar, kalau yang benar itu disampaikan oleh Nabi Muhammad, maka itu pasti benar. Kalau memang itu benar disampaikan oleh Nabi Muhammad, pasti itu benar. Makanya Abu Bakar setelah itu dijuluki As-Siddiq, orang yang membenarkan. Nah, memang sekali lagi secara sains saat itu, logika itu sesuatu yang di luar logika saat itu gitu. Gimana ceritanya? Tapi orang beriman ketika mendapatkan khabar atau informasi dari Al-Quran atau hadits yang sahih gitu ya, maka yang didahulukan itu bukan logika, bukan logika, tapi apa? Keimanannya. Seperti itu. Padahal Isra Mi'raj ini peristiwa dengan berbagai keajaiban ini memang itu mukjizat ya. Itu mukjizat. Itu bukan berarti sesuatu yang mustahil. Tapi memang saat itu logika kita belum sampai ke sana saat itu. Logikanya belum sampai ke sana. Tapi itu bukan sesuatu yang mustahil. Makanya itu disebut mukjizat. Dan kata para ulama, makna mukjizat itu apa? Amrun khariqun lil 'adah. Perkara di luar kebiasaan manusia saat itu. Sama saat misalnya dulu 100 tahun yang lalu atau 200 tahun yang lalu belum ada orang kepikiran manusia bisa berangkat naik ke bulan gitu.
Disebut orang gila kalau yang cerita saya orang bulan. Tapi ketika zaman terus berkembang, teknologi terus berkembang, pada akhirnya apa? Oh, ini akhirnya logis juga, itu sesuatu yang logis memungkinkan. Gitu. Ya termasuk peristiwa Isra Mi'raj juga ada kajiannya sekarang. Isra Mi'raj dalam kacamata sains itu ada dan memungkinkan akhirnya. Termasuk satu kenapa Rasulullah dibelah gitu dan dari segala macam. Itu memungkinkan untuk Rasulullah sel-selnya itu dirubah dulu ke unsur cahaya sehingga lebih ringan dan kecepatan cahaya ini bisa 300.000 km per jam sehingga bisa nyampe Masjidil Aqsa 0,005 detik, nggak nyampe 1 detik nyampe Masjidil Aqsa. Itu pada akhirnya ada ternyata pekerjaan sainsnya memungkinkan. Kalau malaikat dan buruk itu udah sifatnya udah cahaya sehingga dia bisa mencapai kecepatan cahaya. Itu logis gitu, seperti itu. Walaupun saat itu belum masuk ke logika mereka. Sehingga dari sini, dari cerita kisah-kisah ini, tentunya kita harus bisa mengambil banyak hikmah. Ya, yang pertama, sebenarnya banyak dalam kitab kita disebutkan hikmah tentang Isra Mi'raj ini, tapi minimal saya ambil 3 ya, dan saya hubungkan sesuai dengan permintaan DKM terkait kesolehan hubungan sosial seperti itu. Yang pertama tentunya peristiwa Isra Mi'raj ini bagian dari mukjizat Rasulullah SAW. Dan mukjizat itu perkara yang luar kebiasaan, artinya itu perkara yang luar biasa, sehingga yang dikedepankan untuk meyakini dan mempercayainya adalah melalui keimanan kita. Dan itu juga buat ujian keimanan para sahabat saat itu. Uji keimanan, percaya enggak apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW gitu. Sehingga yang imannya tipis, imannya lemah, mereka enggak percaya. Akhirnya murtad padahal udah syahadat. Tapi orang-orang yang imannya kuat, dia tetap selama itu benar dikatakan oleh Rasulullah, maka pasti benar. Sama seperti Bapak Ibu sekalian, pernah dengar hadis Rasulullah SAW ketika Rasulullah memerintahkan kalau lalat masuk ke makanan atau minuman kalian, maka diapain? Celupin semuanya. Kalau kita nggak tahu kan mikir, jorok banget kok, lalat bukan diambil malah disuruh celupin gitu kan? Tapi para sahabat apa nanya, kenapa Rasulullah begitu? Itu kan kabar enggak. Tapi para sahabat apa? Sami'na wa ta'ana, taat langsung. Oh iya. Padahal saat itu belum tahu alasannya kenapa. Tapi mereka menerima dengan keimanan. Pada akhirnya zaman berkembang, sekarang ditemukan ternyata di dalam tubuh lalat itu sayap kanannya racun, kotor. Ternyata sayap ininya apa? Penetralisir dari racun itu. Dan bakteri yang dibawa ternyata baru ketemu tuh hikmahnya, betul nggak? Tapi para sahabat dulu nggak nanya kenapa Rasulullah harus begitu, enggak. Pokoknya taat aja. Termasuk kenapa Rasulullah mengharamkan khamr saat itu ketika di Madinah, khamr diharamkan. Nggak nanya alasannya, kenapa Rasulullah ada kandungan apa segala. Mereka taat aja. Padahal itu menjadi minum-minuman keras dan tradisi orang-orang Quraisy itu, orang-orang Arab. Kediharamkan mereka taat aja gitu. Dan nggak nanya alasannya kenapa. Ternyata kandungannya dan efeknya luar biasa. Termasuk kenapa saat itu Allah menurunkan perintah pengharaman khamr segala macam. Mereka menerima pengharamannya karena apa? Diperintahkan Allah, karena keimanan. Walaupun setelah berpikir, oh ternyata ada kandungan ini nggak baik, unsur genetik dari babi itu kuat, bisa berpengaruh kepada manusia sehingga karakternya bisa keluar. Kan itu sekarang. Tapi mereka sebelum itu nggak ngerti. Tapi mereka semuanya menerima dengan keimanan. Nah ini juga bagi kita, walaupun saya menemui permasalahan sudah menjadi kesepakatan ulama, perintah Allah, apalagi di Al-Quran, perintahnya dalil qat'i, istidlalnya juga jelas, maka tidak ada alasan kita untuk cari-cari alasan untuk menolak. Dan ini bukti keimanan kita. Itu pertama. Yang kedua, kalau kita perhatikan, sebelum Rasulullah di Isra Mi'raj kan, beliau sedang mengalami masa-masa berat. Kita perhatikan, memang ujian, cobaan bagi orang beriman itu sebuah keniscayaan.
Jadi Bapak Ibu ketika mengakukan saya beriman, otomatis itu pasti Allah akan uji. Maka kalau kita perhatikan, kayak kita kok ibadahnya makin getol, makin imannya makin kuat, kalau kok ujiannya makin berat gitu. Kok mereka yang jarang ke masjid atau keimanan biasanya kok enak banget hidupnya gitu. Allah tegaskan di dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3 itu. Hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja untuk mengatakan saya beriman sedangkan mereka tidak Allah uji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sungguh kami telah menguji orang-orang terdahulu. Menguji orang terdahulu sehingga dengan ujian tersebut kami tahu mana yang keimanannya benar-benar jujur, mana yang hanya sekedar di mulut saja ngaku beriman. Dengan ujian ini tahu tuh tadi mana yang benar-benar keimanan dikasih tahu Isra Mi'raj dia tetap keimanan benar, dia tetap percaya. Tapi yang hanya syahadat, hanya beriman di mulut saja, akhirnya mereka murtad. Nah, ujian seperti itu Bapak Ibu. Entah itu ujian kekurangan harta, kesulitan, masalah, pertumbuhan. Pada hakikatnya itu menguji keimanan kita. Dan Allah berikan kita ujian belum seberapa dibanding dengan beratnya ujian para nabi dan rasul terdahulu. Maka di surah Al-Baqarah ayat 214 Allah menyebutkan am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massatuhum ba'sa'u wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrukum ala inna nasrullahi qarib. Apakah kalian mengira akan masuk surga begitu saja sedangkan kalian belum Allah uji sebagaimana umat dan nabi terdahulu Allah uji? Mereka ditimpa ditimpa dengan kesulitan, kesempitan, masalah bertubi-tubi tak datang. Sampai mereka hampir putus asa. Mata Nasrullah sampai mereka berkata, ini kapan pertolongan Allah datang? Saya kan ibadah nggak pernah lewat. Saya sedekah rajin segala macam, tapi kok ujian datang bertubi-tubi. Maka saat itu kata Allah, ala inna nasrullahi qarib. Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu sudah dekat. Ketika kita merasa berat, maka Allah benar-benar akan memberikan jalan dan petunjuk kepada kita. Makanya di dalam surah An-Nahl ayat 9 Allah menyebutkan man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang melakukan amal saleh dengan penuh keimanan, karena keimanan itu maka Allah akan memberikannya kehidupan yang baik. Di tengah ujian melanda, di balik itu ada kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan bukan sekedar kebahagiaan yang fana. Itu kebahagiaan bagi orang-orang beriman yang Allah sediakan. Makanya tadi sampai diawali dengan di Al-Baqarah, apakah kalian akan mengira masuk surga begitu saja sedangkan kalian belum diuji gitu? Artinya ujian yang Allah berikan kepada kita orang beriman, apapun itu bentuk ujiannya, untuk mengangkat derajat kita di sisi Allah. Maka kuncinya apa? Diuji sabar, mendapatkan nikmat syukur, kan gitu. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, ajaban li amril mu'min, sungguh mengagumkan perkara orang beriman. Semua keadaan itu baik. Kalau dia ditimpa kesulitan, dia bersabar, ditimpa kesenangan, dia bersyukur. Dua-duanya mendatangkan kebaikan. Artinya apapun kondisi yang sedang dialami oleh orang beriman, maka semuanya mendatangkan kebaikan gitu. Seperti itu. Nah, kemudian hikmah yang kedua, bagaimana Allah untuk memerintahkan perintah syariat sholat langsung memanggil Rasulullah SAW ke hadapan. Dan ini satu-satunya syariat atau perintah Allah yang Allah nggak mau menyampaikannya lewat malaikat Jibril. Jadi langsung Allah yang menyampaikan, karena syariat yang lainnya apa? Selalu melalui malaikat Jibril. Kalau sholat enggak. Sini Muhammad menghadap langsung Allah perintah. Nah, ini menandakan bahwa sholat fardu, terutama sholat fardu ya, itu merupakan syariat yang sangat penting dalam kehidupan kita. Bukan hanya sebagai penentu kedekatan kita dengan Allah, tapi lebih jauh dari itu, dampak dari pelaksanaan sholat itu bisa berimbas kepada apa?
kesolehan kita secara sosial. Sehingga di dalam surah Al-Ankabut itu ayat 45 Allah menegaskan, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Artinya ketika kita berbicara salat itu bukan hanya sekedar dampaknya dekatnya hubungan kita dengan Allah saja, bukan. Tapi lebih jauh dari itu menjadi apa? Berdampak juga kepada kesolehan kita secara sosial jika sholatnya benar. Sehingga di dalam surah Al-Ma'un Allah menegaskan apa hubungan orang yang mendustakan agama atau mendustakan hari kebangkitan itu, dia yad'ul yatim, menghardik orang yatim, pada yahuddu 'ala ta'amil miskin, enggak mau nyaranin orang untuk ngasih orang miskin. Kemudian di berikutnya berbicara tentang apa? Sholat kan. Celaka orang sholat yang lalai terhadap sholatnya. Hubungannya ke situ. Yang dua hal ini istilahnya sholat itu berdampaknya itu bukan hubungan, sebenarnya bukan ibadah vertikal kita saja dengan Allah gitu. Tapi ternyata dampaknya itu bagaimana hablum minallah dan hablum minan nas. Nah ini luar biasa, sehingga Allah langsung memerintahkan sholat itu dengan mengundang Nabi Muhammad. Makanya Nabi menegaskan as-salatu imadud din. Sholat itu tiangnya agama. Agama kan bukan hanya hubungannya vertikal dengan Allah saja. Agama itu hablum minallah wa hablum minan nas. Hablum minallah dan hablum minan nas. Coba perhatikan di surah Al-Baqarah ayat 45. Ketika Allah memerintahkan sholat, hubungannya selanjutnya perintahnya untuk apa? Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dirikanlah sholat, tunaikan zakat. Membagi sholat dengan zakat. Sholat itu simbol hubungan kita dengan Allah, kemudian zakat itu simbol kesolehan kita secara sosial. Secara sosial luar biasa. Makanya di akhirat kelak perkara yang akan Allah tanya di akhirat kelak apa? Sholat kita. Karena saking pentingnya sholat, dampaknya itu kemana-mana. Lalu Ustaz, kok ada orang sholat tapi hubungan sosialnya tidak bagus? Jangan disalahkan sholatnya. Jangan, berarti Allah nggak benar. Bukan itu. Tadi sholat kata Allah di surah Al-Ankabut 45 mencegah perbuatan keji dan bukan. Itu ayat nggak salah. Yang salah jangan-jangan sholat kita ini nggak benar. Gitu. Makanya salah satunya hikmah berikutnya itu apa? Kenapa Allah sebut dengan jelas dari Isra itu dari masjid ke masjid, dari masjid ke masjid, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, supaya juga itu secara eksplisit disebutkan. Gitu. Artinya apa? Hubungannya juga bagaimana kita bisa menghidupkan masjid, sholatnya di masjid. Terus kemudian kita berusaha untuk memakmurkan dan membangun masjid. Ketika di dalam hadis Rasulullah bersabda, man bana masjidan bana Allahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid, maka Allah akan bangun rumah di surga. Kata para ulama, maknanya bukan membangun masjid secara fisik saja, tapi bagaimana kita bisa membangun masjid secara apa? Secara batinnya juga isinya. Artinya dihidupkan, dimakmurkan masjidnya. Nah, terutama dengan hubungannya dengan sholat, bagi kita terutama laki-laki, bapak-bapak, anak muda, laki-laki, itu sebuah keniscayaan untuk bisa melaksanakan sholatnya di masjid, agar dampak kepada hubungan sosialnya tadi bisa baik. Makanya kenapa masjid itu bukan hanya sekedar hubungan dengan Allah saja. Di masjid kita ketemu dengan tetangga kita, tahu kondisi mereka. Ketika nggak ada, jangan-jangan biasanya ke masjid, terus tiba-tiba nggak ke masjid, dia tahu kondisinya, mungkin sakit, kan begitu. Sehingga di zaman Nabi SAW, masjid itu bukan hanya tempat ibadah sholat saja, tapi di situ bagaimana membangun hubungan ukhuwah di masjid, pendidikan, ta'lim, bahkan menjadi pusat peradaban masjid, menjadi pusat peradaban. Dan ini bisa kita awali dari mendisiplinkan kita untuk sholat
di masjid. Semuanya. Terus ibu-ibu gimana Ustaz? Ibu-ibu juga bisa. Ustaz, bukannya ada hadis bahwa sholat perempuan itu lebih baik di rumah? Ya, jika sholatnya di masjid itu menimbulkan madharat atau fitnah. Karena di zaman Nabi masjid itu terbatas satu, gitu ya, terbatas dan jaraknya jauh. Terutama ketika malam hari gelap, itu akan menimbulkan banyak madharat untuk perempuan. Lampu penerangan masih kurang. Apalagi orang-orang Arab itu sangat sensitif dengan perempuan. Bahkan dalam riwayat saya pernah baca kitab itu, orang Arab tuh zaman dulu ya, itu melihat sendal perempuan aja udah syahwatnya udah naik. Itu luar biasa. Sehingga kalau perempuan ke masjid akan banyak menimbulkan fitnah. Kalau zaman sekarang insya Allah justru lebih banyak masalah. Ibu-ibu ketemu dengan ibu-ibu mukanya makin dekat. Sekali lagi jika tidak menimbulkan fitnah, silahkan, nggak masalah. Nah, maka kita coba semuanya perbaiki kesolehan sosial kita dengan memperbaiki dulu kesolehan kita dengan Allah melalui sholat. Laksanakan masjid, berusaha untuk khusyuk, kemudian syarat dan rukunnya benar-benar bisa terpenuhi. Sehingga Allah sebutkan di surah Al-Mu'minun kan, kalau kita perhatikan Al-Mu'minun, tanda-tanda orang beriman itu, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang beriman. Siapa orang beriman itu? Pertama kata Allah, yang salatnya khusyuk. Terus kedua apa? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang berpaling dari perkara yang sia-sia. Lalu yang keempatnya apa? Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Yaitu orang yang membayar zakat. Lagi-lagi didampingi hubungan sholat tadi dengan kesalahan secara sosial, yaitu membantu orang lain melalui zakat. Sehingga Ustaz, ini saya udah di masjid, udah sholat, tapi kok kayaknya hubungan sosialnya masih gak bagus juga. Nah itu coba di evaluasi, diintrospeksi gitu. Ini jangan ada jangan saya sholatnya ada yang salah, apa nggak khusyuk, apa dan kekurangan apa, seperti itu. Nah, karena sekali lagi Bapak Ibu sekalian, seharusnya dampaknya itu luar biasa dengan sholat ini. Sehingga karena saking penting dampaknya itu, Allah sambil perintahkan langsung untuk menghadap Allah. Maka tadi bisa dilaksanakan di masjid segala macam, itu bagi-bagi sebuah keniscayaan. Di surah Al-Isra 1 mengandung tujuan salah satu Allah mengislam yang lainkan linuriyah min ayatina, untuk memperlihatkan apa keagungan dan kebesaran Allah, seperti itu. Nah, salah satu kata para ulama ini di tafsir, termasuk tafsir Ibnu Katsir, disebutkan saat itu secara logika manusia tidak mungkin bisa melaksanakan Isra dan waktu cepat semalam kemudian Mi'raj. Nah, bagi Allah itu sangat mudah karena Allah Maha Kuasa, Maha Agung untuk melakukan sesuatu yang saat itu logika manusia mampu, maka Allah mampu gitu, dengan kekuasaan. Nah, itu Allah disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir linuriyahum min ayatin, untuk menunjukkan kepada kalian kekuasaan dan keagungan Allah, bahwa kalian itu lemah, apalagi logika dan akal manusia yang terbatas. Maka imani. Ketika Allah secara dalil qat'i menyebutkan, termasuk langit pertama aja manusia nggak bisa mengeksplor semuanya, ini tuh jatuh sampai 7 langit atas, itu luar biasa, tidak terbayang seperti apa kekuasaan Allah. Sehingga bagi kita manusia itu tunduk dan patuh pada perintah Allah yang maha kuasa, termasuk ketundukan kita adalah dengan taat melaksanakan sholat minimal, sholat fardu kita. Jangan sampai ketinggalan. Lebih baik lagi bukan hanya sekedar jangan ketinggalan, laksanakan dengan baik di masjid berjamaah. Itu salah satu ketundukan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Seperti itu Pak, demikian. Sudah masuk waktu Isya ya. Baik, saya cukupkan. Mohon maaf apabila ada salah sikap salah ucap. Mudah-mudahan dari materi yang disampaikan bisa menjadi wasilah kebaikan dan manfaat di dunia dan akhirat, menambah wawasan kita insyaallah sebagai sarana peningkatan keimanan dan ketaatan kita kepada Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.